Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Aura Mesya, Intan Fauziah, Kastalan Yasmin, dan Safia Aziza. Di video kali ini, kami akan membawa kalian dalam petualangan seru untuk membuat dan menggunakan flipbook yang menjelajahi makna denotatif dan konotatif. Flipbook ini kami desain khusus untuk anak-anak kelas 5 sekolah dasar. Di dalamnya, kalian akan menemukan materi yang sangat lengkap, mulai dari pengertian, ciri-ciri, hingga contoh kata yang memiliki makna denotatif dan konotatif. Setiap contoh disajikan dengan gambar ilustrasi yang menarik, sehingga memudahkan siswa untuk memahami makna tersebut dengan lebih baik. Tidak hanya itu, flipbook ini juga interaktif dan menyenangkan. Kalian bisa belajar sambil bermain dengan berbagai aktivitas yang ada di dalamnya. Jadi, siap-siap untuk belajar dengan cara yang lebih seru dan asik. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Jangan lupa siapkan alat tulis kalian dan ikuti langkah-langkahnya dengan sesama. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Let's get started and have some fun. Oke, di sini bersama saya Kastalan Yasmin yang akan mengajak kalian berpetualang untuk mengetahui cara pembuatan flipbook. Pertama-tama, mulailah dengan menggunakan Microsoft AI untuk mencari makna kata denotatif dan konotatif. Ini seperti berburu harta karun kata-kata. Ketik perintah seperti buatkan sebanyak mungkin kata yang punya makna denotatif dan konotatif. Biarkan AI bekerja dan temukan kata-kata yang menarik. Setelah menemukan banyak kata, saring kata-kata yang sering muncul dalam pembelajaran dan kehidupan sehari-hari. Pilih yang paling relevan dan berguna. Gunakan Canva untuk mendesain flipbook. Tambahkan elemen-elemen penting seperti teks, gambar, dan warna yang menarik. Tambahkan pengertian dan ciri-ciri makna denotatif dan konotatif. Buat penjelasannya singkat dan jelas. Masukkan contoh kalimat yang punya makna denotatif dan konotatif. Ini akan membantu pembaca memahami perbedaannya dengan mudah. Tambahkan gambar ilustratif yang sesuai dengan konteks kalimat. Gambar-gambar ini akan membuat flipbook lebih hidup dan menarik. Pilih dua warna berbeda untuk membedakan makna denotatif berwarna jingga dan konotatif berwarna biru. Ini akan membuat flipbook lebih menarik secara visual. Tambahkan kesimpulan di halaman setelah contoh-contoh makna denotatif dan konotatif. Buat kesimpulannya dengan singkat dan padat. Tambahkan tautan games ke halaman terakhir flipbook. Pembaca bisa langsung mengakses games yang telah dibuat. Jangan lupa untuk menambahkan nama penyusun di akhir halaman. Berikan kredit pada diri sendiri. Dan yang terakhir, ekspor desain Canva ke Haizen sehingga menjadi flipbook yang menarik dan interaktif. Flipbook siap untuk dibagikan. Baik, untuk petualangan pembuatan LKPD akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, di sini bersama Intan Fauziah yang akan melanjutkan petualangan pembuatan. Pertama yaitu pembuatan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Langkah pertama adalah memilih 5 kata kunci yang berbeda untuk setiap kelompok. Setelah memilih kata kunci, kelompok kami menggunakan Microsoft AI untuk membantu dalam pembuatan teks. Ketik perintah seperti buatkan teks kesatuan cerita menggunakan kata kunci ini yang mengandung beberapa kata denotatif dan konotatif. Biarkan AI membantu mereka menyusun cerita yang kohesif dan menarik, sekaligus memperkenalkan konsep makna denotatif dan konotatif. Gunakan aplikasi desain seperti Canva untuk membuat LKPD yang menarik. Tambahkan teks yang telah dibuat oleh setiap kelompok, serta elemen visual yang mendukung seperti gambar, grafik, dan warna yang menarik. Setelah desain dasar LKPD selesai, masukkan soal-soal yang relevan ke dalam Canva. Buat desain yang menarik dan interaktif agar siswa tertarik untuk mengerjakan soal-soal tersebut.
Selanjutnya yaitu petualangan pembuatan game berbasis EducaPlay. Pertama, buka website EducaPlay, lalu klik tombol New Game untuk membuat pembuatan game baru. Ini adalah langkah pertama menuju petualangan yang seru. Pilih jenis game, ada banyak pilihan game yang tersedia. Di sini kami memilih jenis game riddle untuk tantangan teka-teki yang seru. Di sini muncul Ray, asisten AI yang akan membantu kita dalam membuat soal. Ray ini semacam AI yang cerdas dan siap membantu. Lalu klik Create untuk mulai memasukkan soal. Ini adalah saat-saat berkreasi. Lalu tambahkan gambar, misalnya untuk soal pertama, kita akan memilih untuk menampilkan gambar sebagai petunjuk kata kunci. Ada pilihan untuk mengaburkan gambar dengan efek yang menghilang, namun kelompok kami memilih untuk tidak menggunakan efek ini. Setelah itu, masukkan kunci jawaban untuk soal tersebut. Pastikan kunci jawaban sesuai dengan gambar atau petunjuk yang diberikan. Kemudian, pilih opsi untuk menampilkan kotak yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah huruf kunci jawaban. Ini akan membantu pemain dalam menebak jawaban. Untuk menambahkan soal lainnya, klik Add Riddle. Ulangi langkah-langkah sebelumnya untuk setiap soal yang baru. Klik Option untuk mengatur berbagai fitur game. Misalnya, pertama, Lives. Tetapkan jumlah kesalahan maksimal yang diperbolehkan. Kedua, Time yang digunakan untuk menentukan waktu maksimal dalam menyelesaikan permainan. Ketiga, Accent Sensitive. Jika diaktifkan, jawaban yang salah akan dianggap salah, namun hanya ada perbedaan aksen. Di bawah opsi, ada fitur lain yang bisa diakses jika akun kita premium. Jelajahi fitur-fitur ini untuk menambah keseruan game. Klik Information untuk mengatur bahasa. Kelompok kami menggunakan bahasa Indonesia. Beri judul untuk game yang kita buat, misalnya, Ayo Tebak Aku. Di bawah judul, tambahkan deskripsi game, misalnya, uji kecerdasanmu dengan menebak jawaban yang tepat. Tentukan usia yang disarankan dan area pengetahuan. Kelompok kami memilih bahasa sebagai area pengetahuan. Terakhir, klik Preview untuk uji coba hasil game yang telah kita buat. Pastikan semuanya berjalan dengan baik sebelum game diluncurkan. Terakhir yaitu petualangan pembuatan kuis. Mulailah dengan membuka website Quizizz di laptop. Pastikan koneksi internet stabil agar prosesnya berjalan lancar. Masuk ke akun Quizizz Anda sebagai guru. Jika belum memiliki akun, Anda bisa mendaftar terlebih dahulu. Setelah masuk, klik tombol Create. Akan muncul beberapa pilihan karena kita akan membuat asesmen. Pilih opsi Assessment. Anda akan melihat beberapa pilihan untuk memasukkan soal. Pilih Import Worksheet atau Question untuk memasukkan soal dari perangkat, Google Drive, atau foto. Setelah soal diinput, atur pengaturan bahasa menjadi bahasa Indonesia. Sesuaikan subjek dengan mata pelajaran yang diinginkan. Kami memilih Other. Karena ini untuk kelas 5, jadi pilih Grade 5. Setelah semua pengaturan selesai, klik Generate Quiz untuk membuat kuis. Akan muncul tampilan pengaturan kuis. Ini semua informasi yang diperlukan seperti judul kuis, deskripsi, dan pengaturan lainnya. Setelah semua pengaturan selesai, klik Publish untuk mempublish kuis. Klik Start Now untuk memulai kuis.
kita akan melihat banyak pilihan mode permainan. Pilih mode permainan paper mode untuk mencetak kartu soal bagi siswa. Cetak cue card untuk siswa sesuai dengan jumlah siswa yang ada di kelas. Untuk memainkan kuis, pastikan guru sudah mendownload aplikasi Quizzes di perangkat mereka. Lalu, klik Start untuk memulai kuis. Baik, untuk petualangan selanjutnya yaitu petualangan penggunaan yang akan dipraktikkan oleh rekan saya. Oke, di sini bersama saya, Aura Misha, yang akan melanjutkan petualangan penggunaan flipbook menjelajah makna, denotatif, dan konotatif. Langkah pertama, guru mengakses flipbook melalui link yang sudah dibagikan dan menampilkannya melalui proyektor di depan kelas. Ini adalah langkah pertama untuk memulai petualangan belajar yang seru. Langkah kedua, guru menampilkan dan menjelaskan capaian pembelajaran serta tujuan yang ingin dicapai. Pastikan siswa memahami apa yang akan mereka pelajari dan mengapa itu penting. Halaman selanjutnya terdapat daftar isi dan panduan penggunaan buku. Pada halaman selanjutnya, guru menampilkan materi pembelajaran yang berisi penjelasan tentang apa itu makna denotatif dan konotatif, beserta dengan ciri-cirinya. Halaman selanjutnya beritahu peserta didik bahwa halaman selanjutnya terbagi menjadi 2 kolom. Sebelah kiri untuk kalimat dengan makna denotatif berwarna jingga dan sebelah kanan untuk kalimat dengan makna konotatif berwarna biru. Arahkan peserta didik untuk membaca beberapa halaman secara mandiri. Selanjutnya, minta peserta didik untuk memperhatikan gambar ilustratif di bawah kalimat. Gambar tersebut dirancang untuk memperjelas makna denotatif dan konotatif dari kata-kata dalam kalimat. Kemudian setelah membaca, ajak peserta didik berdiskusi tentang kalimat-kalimat yang ada dalam flipbook. Ini adalah kesempatan untuk berbagi pemahaman dan pendapat. Dan halaman terakhir di flipbook itu terdapat kesimpulan dan ingatlah. Dan halaman selanjutnya paling terakhir itu ada mari bermain bersama dan penyusun. Setelah peserta didik selesai membaca, arahkan peserta didik untuk bermain game melalui EducaPlay tentang makna denotatif dan konotatif. Kemudian, arahkan kembali peserta didik untuk mengerjakan latihan soal menggunakan Quizzes berbasis paper mode. Oke, di sini bersama saya, Aura Misha, yang akan melanjutkan petualangan penggunaan LKPD. Setelah peserta didik membaca flipbook menjelajah makna denotatif dan konotatif, peserta didik akan diarahkan oleh guru untuk mengerjakan LKPD. Cara mengerjakan LKPD yang pertama itu, guru membagikan LKPD kepada peserta didik. Tahap kedua, LKPD dibuat sebanyak 4 lembar untuk 4 kelompok dengan masing-masing kelompok terdiri dari 7 orang. Setiap kelompok akan mendapatkan cerita yang berbeda. Kemudian, peserta didik diminta untuk membaca terlebih dahulu cerita yang sudah disediakan pada LKPD tersebut. Setelah membaca cerita, peserta didik diminta untuk mencari kata-kata yang memiliki makna denotatif dan konotatif dalam kalimat cerita tersebut. Garis bawahi kata-kata tersebut dan tuliskan di kolom jawaban yang tersedia. Kemudian, setiap kelompok berdiskusi untuk memastikan semua anggota memahami perbedaan antara makna denotatif dan konotatif. Setelah selesai mengerjakan LKPD, setiap perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi mereka, karena setiap kelompok memiliki cerita yang berbeda. Hasil presentasi akan beragam dan menarik untuk didengarkan. Dengan langkah-langkah ini, pengerjaan LKPD akan menjadi lebih interaktif, kolaboratif, dan menyenangkan. Baik, untuk petualangan selanjutnya yaitu petualangan
penggunaan EducaPlay, dan kuisis berbasis Papermode yang akan dipraktikkan oleh rekan saya. Oke, di sini bersama saya, Sofia Aziza, yang akan melanjutkan petualangan penggunaan game yang lebih menarik dan asik. Pertama-tama, mulailah dengan mengklik link game yang sudah disediakan oleh guru dalam Flipbook. Ini adalah langkah pertama menuju petualangan belajar yang seru. Setelah link terbuka, klik tombol mulai untuk memulai game. Siapkan diri Anda untuk tantangan yang menyenangkan. Kemudian akan muncul pertanyaan yang disertai dengan gambar dan kalimat. Perhatikan baik-baik ya setiap detailnya, karena ini akan membantu Anda menjawab dengan benar. Kemudian, ketik jawaban Anda dengan memilih makna denotatif atau konotatif dari kata yang diberikan. Tidak perlu terburu-buru, karena waktu pengerjaan disesuaikan dengan kecepatan Anda menyelesaikan game. Dan yang terakhir, setelah menjawab satu pertanyaan, lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dengan cara yang sama. Teruskan hingga semua pertanyaan selesai dijawab. Selamat bermain dan semoga sukses! Selanjutnya, kita akan melanjutkan petualangan penggunaan atau pengerjaan evaluasi melalui kuisis. Pertama-tama, mulailah dengan masuk ke server. Pastikan koneksi internet Anda stabil untuk pengalaman yang lancar. Kemudian, masuk ke akun kuisis yang sudah terdaftar. Jika belum memiliki akun, Anda bisa mendaftar terlebih dahulu. Setelah itu, pilih mode guru dan buka menu perpustakaanku. Di sini, Anda akan menemukan soal-soal yang telah dibuat dan dimasukkan ke dalam kuisis. Kemudian, pilihlah soal yang ingin digunakan untuk evaluasi. Setelah memilih soal, klik mode kertas atau paper mode, dan Anda akan diarahkan untuk mencetak beberapa kode yang akan digunakan siswa untuk menjawab. Lalu, aktifkan aplikasi kuisis di ponsel Anda dan masuk dengan akun yang sama yang digunakan di laptop. Ini akan memudahkan Anda dalam mengelola evaluasi. Setelah itu, pada aplikasi, tekan hasil dan pilih soal yang sedang berjalan. Klik lanjutkan sesi untuk menampilkan soal di layar laptop dan ponsel. Setiap sisi kertas jawaban memiliki barcode dengan huruf-huruf A, B, C, dan D. Misalnya, jika jawabannya adalah A, posisikan kertas dengan huruf A di bagian atas dan scan menggunakan ponsel. Jawaban dan hasilnya akan muncul di laptop. Setelah terekam, jawaban dan hasilnya bisa disubmit. Pertanyaan selanjutnya akan muncul secara otomatis. Selamat mengerjakan! Nah, sekarang kita sudah berada di akhir petualangan. Di sini kalian akan mengetahui manfaat dari Flipbook yang kelompok kami buat. Manfaat Flipbook dalam menjelajahi makna konotatif dan denotatif yang lebih menarik dan asik ada banyak sekali. Yang pertama, meningkatkan pemahaman. Flipbook ini membantu siswa memahami perbedaan antara makna konotatif atau kiasan dan denotatif atau harfiah dengan cara yang visual dan interaktif. Ini membuat pembelajaran lebih hidup dan mudah dipahami. Yang kedua, melatih penggunaan bahasa. Flipbook ini mendorong siswa untuk mengungkapkan makna dengan bahasa mereka sendiri yang baik, benar, dan sesuai konteks. Ini membantu mereka menjadi lebih percaya diri dalam berkomunikasi. Yang ketiga, memudahkan pembelajaran. Penyajian materi dalam Flipbook yang menarik membuat konsep-konsep menjadi lebih mudah dipahami dan diingat loh. Dan siswa akan lebih antusias dalam belajar. Yang keempat, meningkatkan kreativitas. Pada Flipbook ini membuka ruang bagi siswa untuk berpikir kreatif dalam memahami dan menginterpretasikan teks.
Mereka bisa mengeksplorasi berbagai cara untuk mengekspresikan ide-ide mereka. Dan yang terakhir, akses belajar mandiri. Flipbook ini dapat diakses kapan saja dan di mana saja loh, membantu siswa belajar secara mandiri sehingga mereka bisa mengulang materi kapanpun mereka butuhkan tanpa harus menunggu penjelasan dari guru. Dengan manfaat-manfaat ini, Flipbook menjadi alat pembelajaran yang sangat efektif dan menyenangkan bagi siswa. Baik, sekian saja pemaparan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua.